Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kecelakaan yang lagi-lagi terjadi gara-gara kendaraan yang gak layak uji tapi masih dipaksa beroperasi. Kecelakaan yang harusnya bisa diantisipasi tapi malah berujung jadi tragedi. Busnya keguling, belasan penumpangnya gak selamat. Dan pengemudinya ternyata masih newbie. Mirisnya kecelakaan ini terjadi jelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Momen yang harusnya dinikmati bareng keluarga malah jadi momen penuh duka. Jadi berita terbaru, bus Cahaya Trans berpenumpang 34 orang mengalami kecelakaan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada Senin 22 Desember kemarin. Diduga kecelakaan terjadi karena bus melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki area Simpang Susun Exit Tol Krapyak. Diduga kuat, sang sopir kehilangan kendali sampai akhirnya bus menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Akibatnya 16 penumpang meninggal dunia. Ironisnya dari hasil penelusuran sementara yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ditemukan fakta bahwa bus tersebut ternyata tidak layak jalan dan seharusnya tidak diizinkan untuk beroperasi. Dirjen Hubdat Kemenhub Aan Suhanan bilang setelah dicek di aplikasi Mitra Darat, bus bernomor polisi B7201IV ternyata tidak tercatat sebagai angkutan pariwisata maupun angkutan antar kota antar provinsi. Artinya secara legal bus tersebut sebenarnya nggak punya izin buat membawa penumpang dalam perjalanan jarak jauh. Ibarat lulusan ilmu perikanan tapi ngakunya psikolog. Nah. Buka praktek lagi. Nah. Yang ada pasiennya bukan sembuh malah diajak tebak-tebakan. Nah. Ikan apa yang imut? Ikan gue. Selain itu, hasil rem cek kendaraan yang dilakukan pada 9 Desember 2025 juga sebenarnya sudah menyatakan bahwa bus tersebut berstatus tidak layak jalan. Dan secara tegas dilarang beroperasi. Udah tahu nggak boleh beroperasi tapi tetap dipaksain jalan. Akhirnya 16 nyawa harus melayang gara-gara PO bus yang lebih mentingin cuan. Ini ibarat gak lulus kuliah tapi ngaku-ngaku lagi bikin disertasi. Ngakunya profesor padahal produk gagal. Gak cuma itu, dari hasil pemeriksaan diketahui kalau ternyata saat kecelakaan terjadi bus lagi dikemudikan oleh sopir cadangan yang usianya masih 22 tahun. Artinya dia masih belum memenuhi syarat buat bawa bus penumpang ukuran besar karena untuk membawa bus besar diperlukan SIM B2 yang usia minimalnya 23 tahun. Selain itu sopir cadangan juga ternyata baru punya pengalaman 2 kali melakukan perjalanan jarak jauh. Ini ibarat baru belajar bawa motor tapi langsung ikutan MotoGP. Dan herannya yang disuruh mau aja lagi. Padahal kan pengalaman itu penting banget. Ingat kata pepatah Zimbabwe. Pengalaman adalah guru terbaik. Nah kalau di kasus ini kayaknya pas gurunya ngajar muridnya nitip absen. Instruktur keselamatan berkendara Jusri Pulubuhu bilang Simpang Susun Exit Tol Krapyak punya karakteristik jalan menurun dengan tikungan tajam. Jadi dalam kondisi itu pengemudi bus harusnya lebih berkonsentrasi dan menurunkan kecepatan supaya kendaraannya lebih stabil. Tapi masalahnya ini sopir masih minim pengalaman. Umurnya juga masih belum memenuhi syarat. Boro-boro paham karakteristik jalan.
Jangan-jangan karakteristik diri sendiri aja masih harus tanya zodiak. Apa betul jika zodiak Capricorn pacaran dengan zodiak Leo? Tetangganya adalah domba berbulu singa. Ini mah jaka sembung makan somai. Nggak nyambung, Bray. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan maut di exit tol Krapyak masih terus diselidiki oleh pihak berwenang. Tapi fakta bahwa banyak pelanggaran yang terjadi tentu bikin semua pihak heran. Kok bisa kendaraan gak layak jalan dan sopir yang gak punya pengalaman masih bebas melenggang di jalanan? Wajar kalau akhirnya kritik keras juga dilayangkan kepada lemahnya pengawasan yang selama ini berjalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Daniel Mutakin Syafuddin menyebut kecelakaan yang menewaskan 16 orang justru menjadi indikator serius bahwa aspek manajemen risiko, kepatuhan operasional, dan kesiapan pengemudi belum dijalankan secara optimal. Daniel juga menilai pengawasan terhadap jam kerja pengemudi, pergantian sopir, serta kelayakan armada seringkali hanya bersifat administratif. Yang penting dokumen lengkap, asli apa palsu urusan belakangan. Apalagi ada yang baru jadi tersangka karena ijazah palsu. Bulu hidung gue sampai merinding tuh. Baca berita makanya. Kita bahas soal itu besok lah ya. Balik lagi, Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat atau Organda, Kurnia Lesani Adnan ikut bersuara. Dia menyebut bahwa kecelakaan ini jadi bukti nyata masih banyak kendaraan tidak layak jalan yang tetap bebas beroperasi. Kurnia pun minta pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan dan bikin catatan, tapi juga berani ambil tindakan. Buat kendaraan angkutan umum yang jelas-jelas gak sesuai aturan. Jangan sampai kayak CCTV. Ngawasin doang tapi pas ada yang kemalingan cuma bisa ngerekam. Ya namanya juga CCTV. CCTV. Sisi kanan sama sisi kiri beda lagi tuh. Ya. Biasanya sisi kanan sama sisi kiri itu pemain sayap. Sayapnya original apa crispy? Ya gitu aja terus ya. Sebenarnya pemerintah sudah punya regulasi yang mewajibkan uji kelayakan kendaraan bagi perusahaan otobus. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bilang Kemenhub dan stakeholder lain sudah rutin melaksanakan rem cek pada berbagai moda transportasi terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Tapi efektivitas rem cek tersebut ternyata masih dipertanyakan. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menyebut rem cek yang dilakukan pemerintah di terminal bus memang menemukan banyak persoalan pada kendaraan dan sopir. Hingga akhirnya bisa mengantisipasi kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dari hulunya. Tapi masalahnya masih banyak bus yang tidak masuk terminal atau berangkat dari terminal bayangan yang lolos dari pengawasan dan akhirnya justru jadi sumber masalah di jalanan. Kayak bos gua nih bayangan. Sering lolos dari pengawasan. Ternyata lagi rebahan di ruangan. Joko menilai kurangnya pengawasan pada angkutan umum yang berangkat dari terminal bayangan ini tidak lepas dari pemangkasan anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan. Padahal anggaran ini amat penting khususnya bagi petugas atau kepala terminal yang mendata rem cek di sejumlah terminal bayangan. Jadi bayangin kan? Jadi kepikiran pangkas memangkas ini. Nah ini pangkas memangkas ini harus jelas tujuannya. Ibarat kalau rambut dipangkas lebih rapi. Nah kalau anggaran dipangkas, ya nggak bisa motong rambut. Gimana bayarnya? Belum tipsnya. Lembar merah apa lembar biru nih? Ujung-ujungnya keluarin lembaran baru. Ya.
Joko juga menyoroti masih banyak sopir bus yang direkrut tanpa latar belakang sebagai pengemudi profesional. Bahkan tidak sedikit yang sebelumnya bekerja sebagai pengemudi ojek daring atau kendaraan lain, lalu langsung dipercaya mengemudikan bus besar tanpa pelatihan memadai. Ya elah Pak, ada juga orang yang dulunya sopir bisa jadi pejabat. Sama-sama bisa membahayakan keselamatan juga itu. Di sisi lain, penindakan terhadap perusahaan otobus yang lalai dan nakal juga dinilai belum maksimal. Terus berulangnya kecelakaan yang melibatkan bus tak layak seharusnya menjadi alarm keras bahwa masalah keselamatan lalu lintas ternyata masih kerap dianggap angin lalu. Karena kalau masuk angin, minumnya reject win. Nah jadi pas anginnya enter, di reject aja. Maksa bet ini demi mengulur waktu. Lucu nggak lucu yang penting aman. Kecelakaan yang terjadi menjelang momen libur Natal dan Tahun Baru juga menjadi cerminan bahwa lonjakan permintaan perjalanan seringkali membuat perusahaan otobus memaksakan armada cadangan yang jarang dirawat untuk tetap beroperasi demi mengejar cuan. Aspek keselamatan dikesampingkan sementara resiko justru malah ditanggung oleh para penumpang. Kalau kayak gini kan para penumpang jadi gamang. Di satu sisi bus masih jadi pilihan karena harga yang terjangkau, tapi di sisi lain standar keselamatannya ternyata masih berantakan. Padahal angkutan umum yang baik dan layak sangat berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Perusahaan otobus harus mulai berbenah. Jangan cuma sibuk nawarin bus yang nyaman tapi lupa pastikan keselamatan di jalanan. Selalu cek dan servis angkutan secara berkala. Jangan pelit soal perawatan cuma buat ngejar cuan. Dan kalau kendaraannya emang udah nggak bisa jalan ya jangan dipaksain terus ngangkut penumpang. Pekerjakan pengemudi yang layak dan berpengalaman. Jangan biarkan nyawa para penumpang harus bergantung sama orang yang belajarnya instan. Karena nggak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja harus direbus dulu. Tiriskan, masukkan bumbu, aduk dengan sedikit air. Karena kalau diaduk pakai banyak air takutnya kembung. Nanti kalau kembung enter win lagi. Di reject lagi. Ya namanya juga demi mengulur waktu. Maksa bet. Lucu nggak lucu yang penting kayaknya udah deh tadi ya. Balik lagi. Jadi berikan para pengemudi waktu istirahat. Betul. Jangan biarkan mereka melek semalaman cuma demi kejar setoran. Biarkan yang melek semalaman itu penonton aja. Udah melek semalaman setorannya nggak ada. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi perusahaan otobus yang nakal dan lalai. Tertibkan terminal bayangan. Awasi pool bus dengan lebih serius. Jangan sampai jalan raya terus jadi ruang yang berbahaya bagi warga. Ingat, keselamatan di jalan bukan soal nasib tapi soal pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan mereka yang mengoperasikan, mengawasi dan menegakkan aturan. Jangan biarkan tragedi seperti ini terus berulang karena satu nyawa yang hilang sudah terlalu mahal harganya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan hari ini kita juga punya sebat Selasa Baca Komentar. Dan juga kami akan hadirkan bintang tamu di Midnight Live hari ini, Nat Lion. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Dan saatnya kita masuk ke segmen Sebat Selasa. Akhirnya libur panjang juga. Buat anak-anak. Gue mau libur panjang, mau mudik nih. Susah juga nih mudik nih. Ini kan bos kita di sini, langsung izin aja. Iya. Lumayan nih. Bingung naik kapan mudik? Ke Bekasi. Nebeng aja dah. Ya. Udah bawa tas segala. Iya, ini kan langsung mudik saya. Saya tiap hari mudik ke Bekasi. Emang rumah mertua saya di sana. Itu pasti isinya duit tuh. Wah, mau kita cek ya. Coba kita lihat. Dompet Wah, dong. dompetnya. Panjang. Panjang begitu dompetnya tuh. Lembar biru, lembar merah banyak deh. Kosong. Banyakan buat utang ya. Gimana mau mudik kayak gitu, ujung-ujungnya ngutang lagi. Nah, belum gajian kita nih. Tapi libur dapat nih. Enggak. Udahlah, kita Makanya bikin di sebat sini aja kita- nih hari ini. Iya, kita nemenin penonton aja hari ini ya. Sampai akhir tahun. Oke, kita mulai sebat berikut ini. Tema sebat kita kali ini apa, Tong? Nah, ini ada nih di belakang nih. Ada itu? Ada nggak? Belum muncul ya? Jadi apa transportasi pilihan Aumania saat pergi menikmati libur panjang? Nah, Oke. biasa ada yang mudik, ada yang piknik, ada yang di rumah aja. Kita semua tuh kayaknya di rumah. Ya. Oke, yang pertama dari anak es krim. Kayaknya suka yang anget-anget nih ya, es krim. Yang dingin-dingin dong. Oh, dingin ya, anak es krim. Dia bilang 5 huruf punya 4 roda. Wih. Ya betul, kasur. Soalnya bisa keliling dunia gratis cukup dengan berbaring di sana dan bermimpi sepuasnya. Ya. Kalau tidur kan kita bisa ke Paris, ke Jerman. Lewat mimpi aja. Benar. Oke, yang selanjutnya apa lagi nih? @mynames_Aulia. Ke Jakarta naik kereta api dong. Seru, bisa tidur sambil dengerin musik plus lihat pemandangan yang lagi lewat aja sih. Hehehe. Au. Asik nih dia ya. Irit juga tuh. Irit juga. Saya juga mau naik naik kereta. Kereta apa tuh? Cikini ke Gondang dia. Iya. Aku begini gara-gara dia. Lanjut lagi dari @Eria Ananda. Bus apa kereta lah Min, biar nggak capek banget, bisa tidur kalau perjalanan jauh. Pesawat mahal. Terus nggak ada motor sama mobil. Ya semoga tahun depan bisa beli motor Iya. atau mobil ya. Eria Ananda. Tadi apa akunnya? Biar saya kirim dulu. Kirim apa? Brosurnya dulu. Lumayan saya kasih diskon lah. Tuh Eria Ananda, tenang aja. Brosurnya dulu. Surya dulu. Kalau motornya gampang dibeliin mertuanya Otong ntar. Saya aja belum dapat. Lanjut lagi. Dari @beli2 gratis kon. Sebagai rail fans tentu saja kereta api. Tapi akhir-akhir ini juga ngelirik bus akap. Ya. Bus jangan dilirik, dinaikin. Kalau lirik doang mah nggak bakal nyampe. Selanjutnya dari MHZHRI alias Zuri kayaknya ini. Iya. Zuri mah anak sini. Iya, emang dia. Oh, emang dia? Emang dia. Nih, jadi ketahuan dia nih kan. Nebeng temen. Nah, Ya. bebas kendaraannya apa aja. Lu udah nebeng emang gak boleh minta-minta. Terima aja nasib.
Iya kan jadi ini membuka aib penonton kan. Sukanya nebeng. Lanjut lagi. Udah nebeng kagak bayar bensin, kacau juga. Menang banyak. Semoga tahun depan bisa nebeng lagi. Iya. Selanjutnya ada dari @ADD Irmawan. Kalau liburannya di Jakarta ya naik Transjakarta dong, Min. Bisa keliling Jakarta sampai puas. Bisa ke kebun binatang Ragunan, Monas, TMII, Kota Tua, dan banyak destinasi wisata. Destinasi wisata yang murah dan terjangkau di Jakarta. Ya. Iya. Penting nih ya. Ya emang zaman sekarang harus ngirit nih. Ya kan, ekonomi lagi sulit. Iya. Ya. Jadi tahun depan ya kita harus ngirit lagi. Ya. Sebenarnya gampang kalau Jakarta. Ke flyover aja liatin orang macet. Itu kita udah healing banget itu. Iya, benar. Benar. Sambil ngebonceng ya. Iya. Kadang ada tukang cilok yang lewat kita beli ya kan. Ya kalau soal happy itu kan tergantung orangnya. Iya. Kan? Yang penting ada duitnya memang. Lanjut lagi dari @resckyr. Res Cekir. Dengan Prima Jasa kita bisa ke Garut. Lihat domba berbulu au. Domba berbulu serigala itu. Domba berbulu serigala. Ya memang aja-aja ada ya. Aja. Thank you nih buat Aumania nih udah sering ngasih komen nih tiap Selasa Keren nih. Aumania. Pasti kita bacain ya. Makin banyak komen, wah makin kita saring lagi. Iya. Makin lama makin dikit ya. Dikit yang kita saring, komennya sih banyak. Oke, nah kita juga punya berita nih. Silakan dibaca Tong. Nah, libur akhir tahun semakin ramai dengan hadirnya Big Bang Festival 2025. Festival cuci gudang terbesar ini siap menjadi tujuan belanja sekaligus hiburan warga ibu kota. Ini dia nih liputannya. Big Bang Festival 2025 akan kembali hadir di Jakarta sebagai festival cuci gudang terbesar yang menawarkan beragam produk dengan harga miring. Festival ini akan digelar di G-Expo Kemayoran mulai 24 Desember dan berlangsung selama 12 hari hingga 4 Januari mendatang. Gelaran ini bisa menjadi alternatif warga untuk mengisi libur Natal dan juga Tahun Baru. Tak hanya belanja, Big Bang Festival 2025 juga menghadirkan hiburan musik dengan penampilan musisi tanah air hingga mancanegara. Sejumlah nama besar seperti Firsa Bersari, Hindia, dan The Changcuters dijadwalkan manggung memeriahkan acara. Direktur PT Expo Indonesia Jaya, Nofri Hetharia, menyebutkan bahwa edisi tahun ini hadir dengan konsep berbeda dan menargetkan 3 juta pengunjung. Jadi bagaimana masyarakat yang ada khususnya di Jabodetabek itu mendapat satu hiburan akhir tahun dan dapat belanja-belanja murah, diskon akhir tahun yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat lain pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan perpaduan belanja hemat dan hiburan musik, Big Bang Festival 2025 diharapkan menjadi salah satu agenda akhir tahun paling meriah di ibu kota. Target jutaan pengunjung dan konsep yang lebih segar menjadikan festival ini sebagai ruang berkumpul, berbelanja, dan menikmati libur panjang dalam satu pengalaman. Ya itulah tadi sebat dan juga informasi yang kami sampaikan di segmen 2 Midnight Live malam ini. Nah selanjutnya kita juga punya segmen yang akan mengundang bintang tamu. Wih. Nat The Lions akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Keren banget, Nat The Lions. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Jadi nggak sabar mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Nat The Lions. Gimana? Boleh teman-teman? Boleh. Silakan kita bergeser ke sini. Yeay. Wah.
Silakan duduk di sini, Mbak Net. Wah, Mas Suma, selamat datang. Silakan, Mas Jomo, selamat datang. Mas Rino, oke, yes, ini dia, luar biasa. Net The Lions. Yes. Tadi yang dibawakan adalah lagu Lalu Sampai Kapan. Iya, lalu sampai kapan? Ini dari asik banget gitu ya. Lalu sampai kapan? Oh iya. Masa mau berharap mulu Jadi itu dia. Jangan berharap yang enggak lah ya. Jadinya malah kentang. Terinspirasi dari mana lagu Lalu Sampai Kapan ini, Mbak Net? Kebanyakan nelan janji manis. Bahaya, itu takut diabetes ya. Jadi pengalaman pribadi nelen janji manis. Ya. Oke. Jadi ya gitu, kita berharapnya kemana, yang kita harapin malah beloknya kemana. Gitu. Oke. Ini Queen of Reggae Indonesia loh. Beban nggak dijuluki Queen of Reggae Indonesia? Beban banget. Beban banget. Tapi kan bisa menggelorakan lagu-lagu reggae sejak 2013 ya. Net The Lions. Gimana perasaannya dari Mas Suma deh? Dari 2013 membawakan lagu reggae begitu di Indonesia. Mungkin cukup agak bangga ya Mas ya. Karena nggak semua orang tuh bisa memainkan musik reggae gitu. Betul. Kayak untuk ritmenya aja tuh kita untuk ritmenya harus belajar bertahun-tahun sih. Iya. Gitu. Kecekannya itu loh, kecekannya. Cek-ceknya. Itu. Iya. Yo man. Pastinya harus ada soulnya gitu Mas. Iya ada soulnya ya. Ada. Wah. Nyawanya di situ. Dari Mas Jomo, gimana rasanya membawakan lagu reggae? Asik banget sih Mas. Asik banget ya. Saik terus. Iya. Emang saik banget, Bray. Asik banget gitu ya. Khas banget gitu gayanya. Khas banget. Nah, kalau Mas Rino, apa yang menginspirasi Mas Rino awalnya hingga akhirnya fokus di musik reggae? Karena pertama sih karena lingkungan dulu kalau saya ya. Oke. Lingkungan terus jadi dapat dicekokin lagu-lagu reggae, lama-lama jadi suka. Iya. Oke, dari situ ya. Iya. Tapi Nats, bagaimana kamu melihat perkembangan musik reggae di Indonesia? Sebenarnya sangat bagus, sangat baik. Cuma memang kita butuh sedikit yang namanya regenerasi. Jadi yang muda-muda supaya mindsetnya itu tidak hanya berpikir oh ya mainnya reggae di komunitas aja gitu. Jadi memang agak PR kita untuk mengedukasi ke yang muda-muda bahwa reggae itu bisa kita jadi arah kita untuk ke yang baik loh. Kita juga bisa masuk industri, lihat aja abang-abangnya yang basicnya band isinya cowok semua. Oke. Gitu. Cuma ya memang kalau untuk band yang vokalisnya cewek bisa dihitung ya di Indonesia. Nah, yang mau berkomitmen dan tetap stay di reggae itu kayaknya masih bisa dihitung pakai jari. Oke, nah itu yang sangat sangat menantang ya, menjaga konsistensi Nah, Ya. iya, Bu. Konsistensi. dan juga terus mengharumkan musik reggae di Indonesia. Tapi kan musik reggae itu banyak turunannya ya, betul nggak? Ada punk reggae gitu atau gimana? Kalau turunannya mungkin banyak ya Mas. Banyak Karena kan Banyak ada banget. kayak ska. Oke, Iya. ya. Kita kalau kita ngomongin musik reggae itu sendiri kita masukkan di kategori Jamaican music. Jamaican music. Dia punya kakak namanya ska. Ska. Jadi ada ska, ada Ada rocksteady, rocksteady. and then reggae. Nah dari reggae itu dia lebih banyak lagi, ada dub, ada yang ngerus, Dancehall. ada dancehall, ada psychedelic, ada yang akhirnya makin lama makin kesini yang lebih modern mungkin dia di R&B hip hop. Ya. Kalau Net The Lion sendiri reggae seperti apa? Kita tadinya mau ambil basic itu di roots rock reggae. Ya, roots rock. Roots rock. Ya. Tapi pada akhirnya ke belakang kita ikut industri ya. Album baru. Akhirnya kita seperti agak jadi bola liar kemana aja. Jadi reggae kalau ditanya reggae-nya kemana?
Oke, basicnya kita roots rock reggae, tapi untuk saat ini kita reggae Palu Gada. Tapi soulnya reggae. Iya. Dan yang jelas Nat The Lions baru saja meluncurkan mini album. Selamat. Ya. Berisi 5 lagu. 5 lagu. Judul mini albumnya Sebab Aku Rindu. Rindu. Wah, katanya ini diambil dari potongan lirik salah satu lagu di album ini ya. Gimana ceritanya akhirnya bisa menelurkan mini album terbaru ini? Mungkin dari Mas Suma? Gimana ya? Proses awalnya, apakah lagi ngelamun tiba-tiba kepikiran bikin mini album? Kita kan memang ada waktu di saat kita lagi sama-sama gitu ya. Jadi kita ngobrol nih, lu punya cerita apa sih? Kehidupan lu gimana sih? Gitu. Jadi kita tulis, kita jadi satu. Dan kebanyakan Kanat sih yang nulis katanya. Kata-katanya kebanyakan Kanat. Ya, kalau untuk musik mereka, kalau untuk lirik mayoritas Nat. Gitu. Cuma memang kita sharing. Jadi misalkan ada kelebihan di keyboard, ada kelebihan di gitar, nanti aku bisa protes. Dan kalau kelebihan lirik, kayaknya norak deh Kak dikit. Ya, adik-adik bisa protes. Jadi memang ketika ada pertanyaan, Nat The Lions itu yang cipta lagunya siapa? Bareng-bareng. Yang bikin musiknya siapa? Bareng-bareng. Apa yang paling menantang Mas Rino dan juga Mas Jomo dalam proses pembuatan mini album ini? Dari Mas Rino dulu deh. Yang paling menantang pertama kita ada deadline juga kan, karena kebetulan bareng label juga kan. Oh iya. Ada deadline-nya, jadi itu yang bikin menantang sih. Menantangnya di mana? Di pembuatan lirik atau? Mengejar waktu. Iya, deadline kan mengejar waktu. Iya. Apakah dalam proses kreativitas atau seperti apa? Yang nggak ada tantangan ya, malah kita enjoy aja sih. Enjoy. Iya. Itu yang penting. Yang paling itu yang paling tantangan yang waktunya itu. Oke. Hanya waktu aja Mas Jomo yang menantang. Enggak juga sih. Oh, Langsung dipatahin. Jadi apa yang paling menantang Mas Jomo? Mengatur apa? Waktu sama temponya gitu kayak di musiknya. Oke. Pada saat proses. nahan banget ya, nahan itu banget. harus nahan banget. Temponya. Kalau terlalu buru-buru kok juga nggak enak kalau nggak pakai perasaan kan. Iya. Wes, itu ambigu itu. Aduh. Tapi ada nggak lagu yang menurut teman-teman personel ini lagu gue banget nih di mini album ini dari Nat deh? Dari 5 lagu itu kebetulan ada yang satu kita translate ke lagu Batak. Oke. Karena memang kebetulan lagu itu dibikin karena tahun ini pas bulan Januari kemarin Mama berpulang. Jadi jadilah lagu Masihol Awinang itu tadi jadi salah satu lagu di sana. Basicnya dia bahasa Indonesia. Cuma akhirnya kita translate ke bahasa Batak. Tapi untuk lagu-lagu yang lain sepertinya setelah selesai proses ada yang bilang ini gue banget Kak katanya. Iya bener. Hampir semua lagu. Hampir semua lagu sih. Hampir semuanya? Oke. Nah nanti yang akan dibawakan juga ini adalah salah satu lagu dari mini album Nat The Lions. Judulnya Hey Pujaan. Nah ini pujaan kepada siapa? Apakah kepada yang memberikan janji manis tadi atau? Gimana Nat? Khusus lagu Si Hai Pujaan itu tergantung kita menerjemahkan. Bisa kepada seseorang yang kita ingin jumpa tapi nggak jumpa-jumpa. Keinginan hati kita, bisa juga ketika kita curhat, pengen curhat sama Tuhan. Oke. Nah, jadi memang ada 5 lagu, judulnya itu ada semuanya hampir tentang rindu, dan mungkin bisa dibilang yang tentang janji manis itu tentang si lalu sampai kapan Lalu sampai tadi. kapan? Ya. Itu buat si janji manis. Ya. Dan yang 4 adalah tentang rindu kita, Oke. yang nggak nyampe. Gitu, bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Nah, tergantung bagaimana kita menerjemahkan lirik. Itu Si Hai Pujaan tadi. Oke. Ada juga lagu berjudul Sedekat Nadi. Wah. Dan juga lagu Kita Pernah Bersama, Kita Pernah Bahagia. Dan juga tadi lagu yang ditranslate ke bahasa Batak begitu ya.
Masih Holawinang. Iya. Iya, itu menarik loh. 5 lagu di mini album ini. Apa harapannya untuk mini album ini? Mungkin dari Mas Suma. Semoga untuk semua khalayak musik ya bisa menerima ya Kak. Oke. Musik kita gitu. Kalau bisa dengerin setiap hari di Spotify atau di platform digital lainnya lah. Iya. Iya di media sosial gitu. Dan yang paling penting bagaimana nanti menjaga regenerasi. Betul. Jadi harus terus digaungkan musik reggae di Betul, Indonesia. Kan namanya juga musik kita warna-warni kan, ya. Dan musik reggae juga semuanya udah hafal nih musik-musik reggae kan, ya. Uye. Yo man. Oke, langsung saja kita persilahkan Net The Lions untuk kembali bersiap-siap. Karena akan perform lagi. Mari. Oh gitu, Iya. boleh. Oke. Kita bersiap-siap dulu dan juga saya ada satu pertanyaan lagi untuk Net ya. Apa harapan terbesar dari Net The Lions untuk musik reggae di Indonesia atau mungkin untuk musik di Indonesia secara keseluruhan? Karena bikin musik yang dewasa, kita udah mulai harus berpikir bahwa pendengarnya nggak cuma orang dewasa. Nah, jadi bikin musik nggak cuma sekedar cinta-cintaan kau dan aku aja. Dan kita juga harus belajar mungkin lebih banyak gimana cara meninggalkan jejak untuk generasi kita berikutnya. Apakah kita mulai bikin lagu untuk anak, untuk lagu tentang alam, atau kita ajak bikin lagu-lagu yang sederhana mungkin di beberapa komunitas hidup tentang buang sampah sembarangan. Itu mulai, yuk mari kita viralkan lagu-lagu yang seperti itu. Kita mulai meracuni pikiran secara positif ya. Mengajak anak untuk cuci tangan sebelum makan kah, atau menyikat gigi, itu sudah harus kita mulai budayakan kembali. Karena udah hampir banyak kita lihat di banyak aplikasi segala macam negatif-negatif ya, yang live juga kayaknya nggak worth it untuk kita tonton dan untuk buat anak-anak kita sayang. Nah, kita mikirin untuk satu generasi dulu deh kita selamatin. Kalau satu generasi sudah bisa kita selamatkan di bawah kita, next kita bisa tersenyum bangga. Wah, anak gue bikin sesuatu yang berarti. Jadi lagu-lagu juga memberikan pesan pendidikan begitu ya kepada generasi mendatang. Baik, langsung saja ini dia Hey Pujaan dari Net The Lions. Aumania, ada sebuah cerita dari pelosok Sumba Timur yang kerap terlupakan. Ada kisah seorang anak muda yang tidak lahir dari kelimpahan. Tidak pula dibesarkan oleh kemudahan. Namun dari keterbatasan itulah ia belajar memaknai harapan. Hanya bermodalkan ide, kemauan, dan keberanian, ia mampu menyatukan harapan di tanah kelahirannya. Dan inilah kisah Umbu Makaborang. Sebuah bukti bahwa dari pelosok masa depan bisa dinyalakan. Menyala bangku. Itulah tadi informasi penutup kita di Midnight Live hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live. Dan tentunya terima kasih kepada kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Di sudut sunyi kampung Mau Bakul, pelosok selatan Sumba Timur, lahirlah seorang anak muda dengan mimpi yang jauh melampaui batas kampungnya. Dia adalah Umbu Makaborang atau yang akrab disapa Umbu Ino. Sejak kecil Umbu Ino hidup dalam keterbatasan, di mana akses pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau, apalagi dirasakan. Namun dari keterbatasan itulah kepekaan Umbu Ino mulai tumbuh dan berkembang. Ia mampu belajar membaca keadaan, memahami kesulitan, dan menyimpan berbagai pertanyaan.
tentang ketimpangan yang pernah dilihat dan dirasakan sejak dini. Masa kecil ya, namanya juga kita di desa, ada banyak hal yang kayak terbatas, ada banyak hal yang kita tidak bisa akses begitu. Memang kalau sebagai anak desa itu kayak kadang terlambat dianggap kurang banyak pemahaman. Saat menjalani bangku SMA, Umbu Ino berpindah ke Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Di sana untuk pertama kalinya ia melihat secara nyata jurang kesenjangan antara wilayah pelosok dan perkotaan. Akses yang lebih mudah, fasilitas lengkap, serta informasi yang terbuka menjadi kontras tajam dengan kehidupan yang ia tinggalkan. Kesenjangan tersebut semakin terasa ketika Umbu Ino melanjutkan pendidikan ke Bali. Di sana ia menyaksikan betapa pendidikan, kesehatan, dan teknologi dapat diakses secara cepat dan merata. Sesuatu yang justru masih menjadi kemewahan di banyak wilayah Sumba. Kuliah menjadi momen besar bagi Umbu Ino untuk berkembang. Selain mengenyam pendidikan, dirinya juga sengaja menjalin relasi dengan seluas-luasnya. Tak hanya itu, Umbu Ino juga harus rela bekerja serabutan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Umbu Ino sangatlah menyadari kalau hidupnya jauh dari modal materi yang besar. Namun dirinya sangat meyakini kalau ide, tekad, dan keberanian yang dimiliki justru menjadi modal penting untuk membawa perubahan besar bagi kampung halamannya. Punya kesempatan untuk kuliah, saya memaksimalkan itu untuk bertemu banyak orang, belajar banyak hal, dan yang pada intinya saya berpikir bagaimana hal-hal yang saya temui di luar, hal-hal yang saya pelajari di luar bisa saya bawa di kampung. 2020 menjadi tahun yang membawa Umbu Ino pulang ke tanah kelahirannya. Keputusan tersebut diambil setelah ia melihat kondisi daerah pelosok yang belum banyak berubah. Tanpa waktu lama, Umbu Ino memutuskan untuk bergerak. Sehari-hari dirinya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menganalisis data, dan menghubungi para mitra. Bersama sejumlah temannya, Umbu Ino menginisiasi sebuah gerakan bernama Menyapa Sumba. Sebuah komunitas yang lahir dari kepedulian, bukan kelimpahan. Di bidang literasi, mereka sengaja meluangkan waktunya untuk mengajarkan anak-anak. Tidak hanya di ruangan kelas, tapi di alam terbuka. Komunitas sosial ini juga mendirikan taman baca, agar anak-anak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap keindahan dunia yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Di sektor kesehatan, Umbu Ino bersama komunitasnya melakukan sejumlah kegiatan, mulai membangun sanitasi air bersih, mengajarkan pola hidup sehat, serta melakukan edukasi pencegahan malaria, sebuah penyakit yang justru masih menjadi ancaman nyata di wilayah tersebut. Bagi sebagian orang, langkah-langkah kecil yang Umbu Ino lakukan mungkin terlihat tampak sederhana, namun dampaknya justru sangat nyata bagi kehidupan masyarakat. Semangat Umbu Ino tidak pernah padam. Melalui pagelaran festival budaya, komunitas ini mendorong masyarakat untuk kembali merawat identitasnya. Umbu Ino meyakini kalau kearifan lokal seperti tarian, tenun, hingga cerita leluhur menjadi daya tarik utama yang tak tergantikan. Kisah Umbu Ino dapat menjadi pesan kuat dan berharga bagi anak muda, bahwa keterbatasan materi bukanlah alasan utama untuk diam. Dengan ide, kepedulian, dan kolaborasi, generasi muda bisa berkontribusi tanpa harus menunggu sukses. Karena sebuah perubahan besar lahir dari mereka yang memilih untuk mulai, meskipun dari tempat yang paling sederhana. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.